Pertama, belajar isyarat atau signal learning. Belajar isyarat adalah belajar dengan sesuatu yang tidak sengaja, yaitu sebagai akibat dari rangsangan yang menimbulkan reaksi tertentu dari sinyal apa yang dilihat dan didengarnya. Anak akan memberikan respon tertentu. Respon yang timbul dapat bersifat umum dan emosional. Misalnya, siswa akan senang belajar matematika karena gurunya bersikap ramah dan humoris. Hubungan stimulus-respon. Pada tipe ini menghendaki suatu stimulus yang datangnya dari luar sehingga menimbulkan terangsangnya otot-otot kemudian diiringi respon yang dikehendaki. Sehingga terjadi hubungan langsung yang terpadu antara stimulus dan respon. Jadi, guru harus bisa memberikan stimulus yang tepat agar bisa direspon dengan baik oleh anak didiknya. Misalnya, guru menyebutkan persegi, kemudian anak didiknya menyebutkan persegi setelah gurunya menyebutkannya. Kemudian anak didik mengumpulkan benda persegi setelah disuruh oleh gurunya. Belajar rangkaian yang sering disebut dengan caning learning. Nah, caning adalah belajar menghubungkan satu ikatan stimulus respons yang kita singkat dengan SR, yang satu dengan yang lain. Nah, kondisi yang diperlukan bagi berlangsungnya tipe belajar ini antara lain secara internal anak didik sudah harus terkuasai sejumlah satuan pola stimulus respon, baik psikomotorik maupun verbal. Selain itu, prinsip kesinambungan, pengulangan, dan reinforcement dalam caning adalah semacam rangkaian antar stimulus respon yang bersifat segera. Nah, hal ini terjadi dalam rangkaian motorik seperti gerakan dalam mengikat sepatu, makan, minum, atau gerakan verbal seperti selamat tinggal Bapak Ibu. Contoh dalam caning learning, dalam bahasa kita banyak contoh caning seperti Bapak Ibu, kampung halaman, selamat tinggal, dan sebagainya. Dan juga perbuatan kita banyak terdapat caning ini. Nah, misalnya pulang kantor, ganti baju, makan malam, dan sebagainya. Nah, caning terjadi bila terbentuk hubungan antara beberapa stimulus respon, sebab yang terjadi segera setelah yang satu lagi. Jadi berdasarkan hubungan contiguity. Belajar asosiasi verbal yang sering disebut dengan discrimination learning. Nah, tipe ini merupakan belajar menghubungkan satu kata dengan suatu objek yang berupa benda, orang, atau kejadian dan merangkaikan sejumlah kata dalam urutan yang tepat. Contoh bentuk verbal association yang paling sederhana ialah bila diperlihatkan suatu bentuk geometris dan anak itu dapat mengatakan bujur sangkar atau mengatakan itu bola saya bila dilihatnya bolanya. Nah, sebelumnya ia harus dapat membedakan bentuk geometris agar dapat mengenal bujur sangkar sebagai salah satu bentuk geometris atau mengenal bola saya itu. Nah, hubungan itu terbentuk bila unsur-unsur itu terdapat dalam urutan tertentu. Yang satu segera mengikuti yang satu lagi. Contoh lain dari asosiasi verbal, yakni seseorang dapat menyatakan bahwa unsur bangun limas kalau ia mengetahui berbagai bangun seperti balok, kubus, atau kerucut. Hubungan atau asosiasi verbal terbentuk jika unsur-unsurnya terdapat dalam urutan tertentu, yang satu mengikuti yang lain. Belajar membedakan atau diskriminasi learning. Tipe belajar ini adalah perbedaan terhadap berbagai rangkaian, seperti membedakan berbagai bentuk wajah, binatang, atau tumbuh-tumbuhan. Contohnya, anak dapat mengenal berbagai merek mobil beserta namanya, walaupun tampak mobil itu banyak bersamaan. Belajar konsep atau konsep learning. Konsep merupakan simbol berpikir. Hal ini diperoleh dengan membuat tafsiran suatu fakta. Dengan konsep dapat digolongkan hewan bertulang belakang yang memiliki ciri-ciri khusus atau kelas, seperti kelas mamalia, reptilia, dan amfibi. Dan dapat juga digolongkan manusia berdasarkan ras atau warna kulit, suku bahasa, dan hubungan keluarga. Belajar konsep dapat dilakukan karena kesanggupan manusia untuk mengadakan representasi tentang dunia sekitarnya dengan menggunakan bahasa.
Sebuah konsep yang sederhana di mana peserta didik dapat menempatkan beberapa objek tertentu dan membuat konsep tersebut. Misalnya, kita belajar mengonsep sebuah lingkaran dan menghubungkannya dengan stimulus dan respon ke dalam konsep, maka terdapat sebuah pengertian. Maka setiap pembelajaran yang dibentuk dan dipelajari sehingga tahapan ini membuat peserta didik mengerti bagaimana mengonsep dan proses belajar yang fundamental dan mendasar. Diharapkan peserta didik dapat mengonsep tersebut seperti konsep warna, besar, atau bentuk, dan lain sebagainya. Belajar aturan atau rule learning. Tipe belajar ini banyak terdapat di semua pelajaran di sekolah, seperti benda memuai dipanaskan dan besar sudut segitiga sama dengan 180 derajat. Ternyata aturan ini mirip dengan verbal chaining atau rangkaian verbal, terutama jika aturan ini tidak diketahui artinya. Oleh karena itu, setiap dalil atau aturan harus dipelajari, dipahami artinya. Pembelajaran berbasis masalah pada awalnya dipergunakan pada program studi kedokteran di MC Master University, Kanada sekitar tahun 1960. PPM dipraktikkan pada mahasiswa kedokteran yang sedang praktik, yang dituntut untuk bisa membantu dan menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang dihadapi masyarakatnya dengan secara langsung. Model pembelajaran berbasis masalah atau metode pembelajaran berbasis masalah menurut Sudirman dan kawan-kawan pada tahun 1991 pasal 146 itu adalah cara penyajian bahan pelajaran dengan menjadikan masalah sebagai titik tolak pembahasan untuk dianalisis dan disintesis dalam usaha untuk mencari pemecahannya atau mencari jawabannya oleh para siswa. Langkah ketiga dalam proses data, persamaan 1 dapat diubah menjadi X sama dengan 12 min Y, sehingga persamaan 2 menjadi 2 dikali 12 dikurang Y ditambah 3Y, itu sama dengan 31, dimasukkan nilainya, dikalikan. Jadi 2 dikali 12, 24 dikurang 2Y ditambah 3Y sama dengan 31, 24 ditambah Y sama dengan 31, bawahnya Y sama dengan 31 dikurang 24, maka nilai Y 31 dikurang 24 itu sama dengan 7. Selanjutnya nilai yang Y sama dengan 7 disubstitusikan ke persamaan 1, yaitu X sama dengan 12 dikurang Y, dimasukkan nilainya 12 dikurang 7, maka nilai X sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaian dari masalah tersebut adalah persegi panjang ABCD memiliki panjang 5 cm dan lebar 7 cm, maka HP-nya adalah 5,7. Untuk langkah terakhir itu membuktikan kebenaran jawaban yang diperoleh supaya valid datanya. Langsung saja, X ditambah Y sama dengan 12, persamaan 1 yang persamaan 2, 2X ditambah 3Y sama dengan 31. Masukkan nilainya, 5 ditambah 7 sama dengan 12, dan persamaan keduanya 2 dikali 5 ditambah 3 dikali 7 sama dengan 31. Maka terbukti kedua persamaan itu memenuhi dan benar adanya. Pengetahuan pada jenjang ini menekankan pada kemampuan dalam mengingat kembali materi yang telah dipelajari, seperti pengetahuan tentang istilah, fakta khusus, konvensi, kecenderungan, urutan, klasifikasi, kategori, kriteria, serta metodologi. Tingkatan atau jenjang ini merupakan tingkatan terendah, namun menjadi prasyarat bagi tingkatan selanjutnya. Di jenjang ini, peserta didik menjawab pertanyaan berdasarkan hafalan saja. Kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam jenjang ini adalah mengutip, menyebutkan, menjelaskan, menggambarkan, membilang, mengidentifikasi, mendaftar, menunjukkan, memberi label, memberi indeks, memasangkan, menamai, menandai, membaca, menyadari,
menghafal, meniru, mencatat, mengulang, mereproduksi, meninjau, memilih, menyatakan, mempelajari, mentabulasi, memberi kode, menelusuri, serta menulis. Oke, saya akan memberikan contoh dari menghafal. Contohnya, menyebutkan contoh-contoh dari bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Pemahaman atau comprehension merupakan kemampuan untuk memahami arti interpolasi, interpretasi, dan instruksi atau pengarahan dan masalah. Nah, Munaf mengemukakan bahwa pemahaman merupakan salah satu jenjang kemampuan dalam proses berpikir di mana siswa dituntut untuk memahami yang berarti mengetahui sesuatu hal dan melihatnya dari berbagai segi. Nah, pada tingkatan ini, selain hafal, siswa juga harus memahami makna yang terkandung. Misalnya dalam menjelaskan suatu gejala dapat menginterpretasikan grafik, bagan, atau diagram, serta dapat menjelaskan konsep atau prinsip dengan kata-kata sendiri. Contoh dari taksonomi kognitif pemahaman yaitu contoh kata kerja yang digunakan, yaitu menyajikan, menggolongkan, mengutip, mengubah, menguraikan, mendiskusikan, memperkirakan, menjelaskan, menyamaratakan, memberi contoh-contoh, menginterpretasikan, mengemukakan kembali dengan kata-kata sendiri, meringkas, meniru, serta memahami. Penerapan atau aplikasi. Pada jenjang ini, aplikasi diartikan sebagai kemampuan menerapkan informasi pada situasi nyata, di mana peserta didik mampu menerapkan kemampuannya dengan cara menggunakannya secara nyata. Nah, di jenjang ini pula, peserta didik dituntut untuk dapat menerapkan konsep dan prinsip yang ia miliki pada situasi baru yang belum pernah diberikan sebelumnya. Kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam jenjang ini adalah menugaskan, mengurutkan, menentukan, menerapkan, menyesuaikan, mengkalkulasi, memodifikasi, mengklarifikasi, menghitung, membangun, membiasakan, mencegah, menggunakan, menilai, melatih, menggali, mengemukakan, mengadaptasi, menyelidiki, mengoperasikan, mempersoalkan, mengonsepkan, melaksanakan, meramalkan, memproduksi, memproses, mengaitkan, menyusun, mensimulasikan, memecahkan, melakukan, dan mentabulasi. Aspek analisis merupakan kemampuan untuk memilih materi atau konsep ke dalam bagian sehingga dia menjadi struktur susunannya dan mudah dipahami. Dengan analisis diharapkan seorang siswa dapat memilih integritas untuk menjadi bagian yang lebih rinci atau lebih terurai dan memahami hubungan bagian tersebut satu sama lain. Contoh kata kerja yang digunakan itu menganalisa, membandingkan, dan mengklasifikasikan. Nah, contoh aspek analisis pada bentuk permasalahan matematika saya jelaskan. Di sini saya mengambil dua analisisnya. Yang pertama, analisis terhadap elemen. Maksudnya, dalam hal ini siswa dituntut untuk mampu mengidentifikasi unsur yang terkandung dalam suatu hubungan. Misalnya, menggunakan suatu konsep pemfaktoran, siswa itu dapat menentukan himpunan penyelesaian dari suatu persamaan eksponen. Dan yang kedua, analisis hubungan. Dalam hal ini, siswa dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengecek ketepatan hubungan dan interaksi antara unsur dalam soal. Kemudian itu membuat keputusan sebagai untuk penyelesaiannya. Misalnya, siswa dapat menentukan nilai variabel dari suatu persamaan kuadrat. Sintesis merupakan suatu proses yang memadukan pola-pola atau unsur-unsur bagian yang membentuk pola yang berstruktur dan membentuk arti yang baru. Kecakapan sintesis dapat diklasifikasikan beberapa tipe. Yang pertama yaitu kemampuan menyusun rencana, kemudian kemampuan menemukan hubungan yang baik, yang terakhir yaitu kemampuan mengabstraksikan sejumlah besar gejala data hasil observasi yang akan terarah. Ini evaluasi diartikan sebagai kemampuan menilai manfaat suatu hal untuk tujuan berdasarkan kriteria yang jelas. Kegiatan ini berkenaan dengan nilai suatu ide, kreasi, cara, atau metode. Pada jenjang ini, seseorang dipandu untuk mendapatkan pengetahuan yang baru, pemahaman yang lebih baik, penerapan yang baru, serta cara baru yang unik dalam analisis dan sintesis.
Paling tidak ada 2 tingkatan atau level evaluasi menurut Bloom, yaitu evaluasi berdasarkan bukti internal dan evaluasi berdasarkan bukti eksternal. Evaluasi berdasarkan bukti internal adalah evaluasi terhadap ketetapan komunikasi berdasarkan logika, konsistensi, dan kriteria-kriteria lainnya. Contohnya, menunjukkan kesalahan-kesalahan logika dalam suatu argumen. Yang kedua, evaluasi berdasarkan bukti eksternal, yaitu evaluasi berdasarkan materi berdasarkan logika yang telah ditetapkan dan diingat. Misalnya, membandingkan teori-teori, generasi-generasi, dan fakta-fakta. Untuk melakukan evaluasi dapat melalui tes tertulis dan tes lisan. Contoh dari evaluasi adalah membandingkan hasil jawaban siswa dengan kunci jawaban.